Oke teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas gimana sih cara ngebuat baja yang ukurannya itu nggak tersedia di dalam tagline-nya. Jadi dimana kita tahu kan, kita biasanya punya acuan yaitu namanya tabel profil konstruksi baja. Di dalam tabel ini kan ada banyak jenis, misalnya yang kita bahas itu IWF ya. Nah banyak jenis ukuran IWF-nya. Nah misalnya seperti ini. Di sini ada 500 kali 200. Sekarang kita cek ke bagian tagline-nya. Kita tekan kolom yang ada di menu bar, lalu ke profile. Lalu pada profilnya ini kita cek ke bagian IWF. Nah, ini profil, lalu ke bagian I. Di sini kita lihat kita mau cari yang namanya itu 500. Nah, tadi 500 kali 200. Kita cek, misalnya 500 200, kita pilih yang ini. Yang webnya 11 tebalnya dan flanknya 19. Web itu badannya, flank itu sayapnya. Kita lihat yang udah bagian I, kita cari 500. Nggak ada kan 500? Nah, kalau misalnya nggak ada, caranya gini. Kita tekan yang P, yang bentuk kotaknya sendiri bentuk baloknya itu warna orange. Yang lain kan warna biru ya. Double klik atau sekali klik aja. Sini teman-teman bisa cari yang namanya itu nih. HS T1B1 kurang T2 kali B2. Nah, setelah itu teman-teman ganti. Misalnya tadi hanya berapa? Kita lihat. Hanya itu 500 kali 200, kita pakai yang baris yang di atas. 506 kali 201. Ketinggiannya 506. Lalu lebar sayapnya 201. Nah, untuk keterangannya B2 itu yang mana, B1 yang mana, T2 yang mana, T1 yang mana, itu bisa dilihat di gambar di picture ini. Itu menurut saya udah cukup jelas sih. Nah, selanjutnya kita cek di bagian ini, webnya 11, flanknya 19. Webnya 11, flanknya 19. Langsung kita ubah aja. Ingat satuannya udah sama semuanya, milimeter di sini. Nah, baru teman-teman tekan apply, baru oke. Setelah itu teman-teman klik. Nah, ini ukurannya udah sesuai nih. Teman klik aja. Teman-teman klik. Nah, di sini ada di sebagian profil yang kanan ini ada tulisannya 506 11, 19 kali 201. Jadi udah sesuai sama yang kita inginkan. Hanya untuk mengecek apakah ini sesuai atau enggak, nah kita cek luas permukaannya. Misalnya di sini kan 500 kali 200, 506 kali 201 dengan web 11 dengan flank 19, baru ada sini namanya radius nih. Corner radius, jadi radius yang ada di bagian ujung dari si profilnya. Nah itu kan kita nggak bisa masukkan ya, nggak bisa diinput. Sehingga di sini ada namanya sectional area, jadi luas potongannya itu 131,3 cm kuadrat. Itu luas permukaannya, jadi luas si permukaannya itu. Nih, jadi itu 131 untuk luas permukaannya ini. Jadi kita cek. Untuk ngeceknya gimana? Kita klik kanan, baru inquire, baru part. Nanti di bagian part ini bakal ada namanya itu luas. Tapi luas apa? Nah, di sini ada luas permukaan. Jadi kalau misalnya baja itu kan kayak di baja itu kita harus namanya itu menjaga supaya bajanya itu tidak korosif atau gimana ya. Makanya harus perlu dicat. Jadi klik kanan. Misalnya teman-teman pengen tahu berapa sih luas permukaan profil baja yang teman-teman buat, tinggal klik kanan, lalu inquire, lalu assembly. Nanti sini ada namanya painting area. Nah, painting area itu luas permukaan semuanya buat untuk catnya. Jadi teman-teman langsung tahu berapa totalnya. Oke, kembali ke tadi untuk memastikan permukaannya ini ya, sectional areanya ini sama dengan sectional area yang tadi di sini 131,3. Nah, kita cek gimana caranya. Untuk caranya itu sebenarnya bisa pakai menggunakan manage baru ke bagian organizer, tapi kita membuat rumusnya. Cuman untuk lebih cepatnya kita langsung klik objeknya, baru klik garis 3 sebelah kiri atas, lalu kita ekspor ke SketchUp. Lalu nanti outputnya itu bebas teman-teman buat namanya apa aja, kita buat out aja, baru create. Lalu kita buka di foldernya, kita ke bagian yang sesuai dengan nama nih, TK Structure Model. Baru ke bagian yang sesuai namanya, ini namanya apa? Test 1. Kita cari test 1, double klik, lalu lihat ada logo SketchUp yang terbaru 2021 atau 2022. Lalu teman-teman klik. Nah, sesuaikan namanya out.
Kalau teman-teman ubah namanya, dia bakal berubah juga. Nah, tinggal ditunggu aja. Nah, setelah itu langsung muncul, dan ukurannya ini benar-benar 1:1 ya, sesuai dengan yang di tagline-nya. Nah, teman-teman bisa cek di bagian sini, tapi cara ngeceknya gimana? Kita bisa explode dulu, klik kanan baru di explode. Nah, supaya bisa klik bagian atasnya, permukaan atasnya. Cuman kalau misalnya teman-teman nggak mau explode, kita Ctrl Z dulu ya untuk membalikannya. Teman-teman cukup double klik. Setelah itu kita masuk namanya itu ke bagian buat si grup ini. Baru kita klik sekali di bagian sini. Nah, klik. Kita klik, baru dicek luasnya. Di sebelah kanan ada luasnya. Luasnya itu 19,9 inci kuadrat. Sebenarnya kita mau sentimeter kuadrat kan? Karena di sini di bagian 512 131,3 itu satuannya berapa? Sentimeter kuadrat. Oleh karena itu, kita mau buat sentimeter kuadrat. Kita ke bagian Windows, baru model info, lalu ke arsitektural, baru ke bagian desimal, ke area kita ubah sentimeter. Kita ubah untuk di precisionnya agak panjang aja. Oke, baru biar lebih spesifik ya. Baru di X kan, nanti langsung berubah. Areanya itu 128,3766. Jadi 128 lah kita anggap, 128 cm kuadrat. Sedangkan di sini areanya berapa? 131,3 cm kuadrat. Mungkin perbedaan selisihnya itu ada 3 cm kuadrat ya. Jadi kalau teman-teman bisa dibuat ini jadi patokan, atau bisa juga dibuat ini jadi patokan, karena bedanya menurut saya sedikit gitu. Oke, selanjutnya, nah kita ini bisa di close kan aja. Nah, selanjutnya teman-teman bakal ada namanya itu di suatu kondisi teman-teman butuh profil baja yang bentuknya tidak seperti inilah, kayak lurus saja. Pasti ada kayak bagian ini deh, saya tunjukkan gambarnya. Nah, misalnya saya ada nemuin satu proyek. Nah, lihat bentuk profil bajanya. Profil bajanya itu di bawah kecil, di atas besar. Nah, di sini diinfoin untuk profil bajanya itu 400 sampai 750. Jadi 400 di bagian bawah, baru 750 di bagian atas. Nah, jadi dia bentuknya itu atas sama bawah itu nggak sama bentuknya, nggak sama panjang. Baru untuk panjang si sayapnya 260, baru tebal webnya 8, lalu tebal sayapnya 14. Nah, sekarang kita mau coba buat profil ini. Jadi supaya teman-teman itu nggak ada halangan kalau misalnya mau membuat profil baja atau model yang menggunakan profil baja yang bentuknya nggak prismatis ya. Pokoknya nggak simetris lah bentuknya. Caranya gampang. Setelah kita klik atau kita klik kolom, misalnya kita mau ngedit yang ini deh, atau kita buat yang baru, kita klik kolom, double klik, kita klik kanan interrupt dulu. Oke, setelah itu kolom, kita klik profile, lalu kita bagian profile I tadi, baru kita klik P, lalu kita bagian di profil subtype-nya, kita klik yang paling bawah. Nah, di sini bisa kelihatan ya bentuknya non simetris gitu ya. Nah, bagian ada H1 ada H2. Coba kita buat. Kita buat H1-nya itu berapa? H1-nya itu misalnya 400. H1-nya itu 400. H2-nya berapa? H2-nya 7,5. 7,5. Lalu untuk bagian sayapnya berapa? 260. Nah, kita buat 260. Lalu untuk tebalnya, tebal webnya 8. Tebal webnya 8. Lalu tebal flanknya berapa? Flanknya 14. Tebal flanknya 14. Setelah itu kita apply, baru oke. Setelah itu, nah lihat teman-teman, lihat di kanan ini, di bagian profile ini ada 400, 750 sesuai dengan tadi yang kita input ya. Langsung klik aja. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Udah sesuai kan? Nah, kita buat view berapa ya biar enak? View B, grid B. Nah, beda kan bentuknya? Nah, jadi gitu caranya untuk ngebuat. Tadi yang pertama untuk ngebuat profil yang nggak ada profilnya itu di tagline-nya sendiri. Jadi kita bisa bikin profilnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Dan kita juga bisa membuat profil yang bentuknya itu nggak simetris. Jadi teman-teman udah nggak ada hambatan lagi buat ngebuat sesuatu model yang menggunakan
baja, kolom baja, ataupun balok baja. Jadi untuk balok juga sama aja teman-teman. Kayak misalnya balok ini kita klik, misalnya ini kita klik dulu yang kolomnya, kita copy profilnya, kita blok Ctrl C. Setelah itu kita klik beam, lalu kita profilnya di blok Ctrl V. Nah teman-teman bisa langsung buat. Nah ini sama aja. Untuk ngatur posisinya teman-teman dimainkan di sini aja, di add depth-nya. Nah, atau kalau misalnya di sini kurang panjang, teman-teman bisa mainkan di start atau end-nya. Nah, begitu. Mungkin sekian untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka, boleh di like, share, dan subscribe. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Kalau misalnya ada gambar yang butuh dimodelkan dan teman-teman sedikit bingung buat cara modelkannya, boleh kirimkan ke email yang ada di kolom deskripsi. Sekian untuk video kali ini. Makasih.